Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fadlil Toroilu, NPM 9211402111019, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas materi tentang geografi hewan. Geografi hewan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena-fenomena dunia hewan dalam hubungannya dengan kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Geografi hewan atau zoogeografi berasal dari zoologi atau ilmu hewan dan geografi. Zoologi merupakan cabang ilmu hayat atau biologi yang mempelajari kehidupan hewan atau binatang. Sedangkan geografi adalah ilmu yang mempelajari perbedaan maupun persamaan geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Dengan demikian, zoogeografi atau geografi hewan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena-fenomena dunia hewan dengan kondisi dan keadaannya di permukaan bumi dengan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan seperti batas-batas distribusi, zonasi, radial distribusi, kawasan distribusi, dan lain-lain. Suatu makhluk hidup tidak hanya tergantung pada makhluk hidup yang lainnya, namun juga tergantung pada makhluk yang tidak hidup atau lingkungan fisiknya. Komunitas atau kelompok suatu bentuk kehidupan bersama dengan lingkungan fisiknya sebagai wadah atau tempat kehidupannya, selalu menciptakan suatu bentuk ekosistem. Dalam perkembangan suatu komunitas, biasanya terdapat suatu proses siklus perkembangan maupun mutasi dan modifikasi, sebab adanya variasi-variasi atau intervensi lingkungan yang memberi seleksi alamiah. Seleksi alamiah tersebut dapat berupa rintangan, halangan saingan atau competition, dominasi, pergerakan atau penyebaran, atau migrasi, dan seterusnya. Khusus di wilayah Indonesia, Wallacea membagi menjadi 3 berdasarkan ciri tumbuhan hewannya maupun ciri-ciri geologi struktur, yaitu wilayah Indonesia Barat yang berciri Asiatik, wilayah peralihan, dan wilayah Indonesia Timur yang bersifat Australia. Lingkungan makhluk hidup ada 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan fisik. Semua makhluk hidup dituntut untuk dapat menyesuaikan kedua lingkungan tersebut. Untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut, yaitu fisikal adaptasi dan sosial adaptasi. Adapun jenis lingkungan abiotik antara lain tanah, udara, air, temperatur, dan sinar matahari. Habitat hewan dapat digolongkan menjadi habitat darat laut, habitat tawar, dan udara. Habitat darat dapat digolongkan menjadi habitat padang rumput atau stepa, habitat hutan tropis basah, habitat hutan musim, habitat hutan homogen, dan habitat tundra. Penyebaran atau dispersi suatu spesies hewan dipengaruhi tekanan populasi dan perubahan habitat. Sedang sarana untuk dispersi dapat melalui udara, air, lahan, dan pengangkutan baik disengaja maupun tidak disengaja. Hambatan-hambatan dispersi antara lain hambatan iklim, hambatan geografis, hambatan edafis, dan hambatan biologis. Makhluk hidup berdasarkan teori evolusi dapat dikelompokkan beberapa golongan, antara lain yang pertama, evolusi terjadi karena faktor letak geografis. Yang kedua, evolusi karena faktor lingkungan dan genetika. Yang ketiga, evolusi karena faktor adaptasi dan seleksi. Dan yang keempat, evolusi karena faktor seleksi buatan. Dalam perkembangan makhluk hidup di muka bumi, banyak dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Hal ini disebabkan oleh pertambahan populasi manusia yang begitu cepat, mengakibatkan sistem ekologi makhluk hidup atau manusia, hewan, dan tumbuhan
di permukaan bumi menjadi terganggu. Oleh sebab itu, alam perlu dilindungi dan diawetkan agar tidak terjadi kemusnahan dari spesies-spesies makhluk hidup. Pada umumnya, terdapat korelasi tertentu antara daerah geografis dengan ciri-ciri hewan. Misalnya daerah dingin, hewan amfibi umumnya lebih kecil dibandingkan dengan sejenis hewan di daerah panas. Hewan-hewan padang pasir yang kering dan panas berwarna lebih muda dibandingkan hewan yang di daerah lembab atau berwarna gelap. Gen-gen terjadi dalam sejarah perkembangan dunia hewan yang terjadi secara evolusi disebabkan oleh adanya variasi genetika dan seleksi alam. Peristiwa itu timbul karena adanya proses mutasi gen atau sifat pembawa keturunan, serta adanya proses rekombinasi keturunan selanjutnya yang diproses modifikasi. Mutasi adalah perubahan sifat-sifat individu yang menyimpang dari sifat-sifat normal induknya, karena gen pembawa sifat mengalami perubahan yang bersifat menurun. Adapun faktor-faktor pendorong geografi. Yang pertama, faktor tekanan. Tekanan dapat disebabkan oleh padatnya populasi, tersedianya makanan yang melimpah ruah dan ruang teritorial yang luas menyebabkan sebagian organisme melakukan migrasi atau pindah untuk menghindari kompetisi, terutama kompetisi intraspesies. Yang kedua, faktor transportasi. Transportasi baik berupa transportasi darat, laut, dan udara dapat menjadi sarana suatu kelompok hewan untuk menempati suatu wilayah baru. Misalnya melalui kapal laut, kelompok tikus dapat berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Yang ketiga, faktor perdagangan satwa. Jual beli satwa antar pulau, antar benua merupakan salah satu penyebab terjadinya persebaran hewan di dunia. Yang keempat, aktor rusaknya habitat atau ekosistem. Asal rusaknya habitat atau ekosistem asal dapat disebabkan oleh bencana alam, gunung meletus, banjir bandang, angin puting beliung, dan lain-lain. Dengan rusaknya habitat atau ekosistem asal, maka memaksa hewan yang selamat untuk mencari habitat baru. Yang kelima, faktor tersedianya makanan. Makanan yang semakin berkurang karena berbagai sebab dapat mendorong sebagian besar populasi bermigrasi untuk menghindari bencana kelaparan. Yang keenam, faktor predator. Serangan dari populasi predator ganas dapat mendorong populasi mangsa untuk bermigrasi menjauh atau menyelamatkan diri. Yang ketujuh, faktor parasit. Parasit dapat menyebabkan sebagian populasi yang masih sehat bermigrasi menjauh. Yang kedelapan, faktor penyakit. Penyakit ganas dapat menyebabkan wabah sehingga menyebabkan sebagian populasi yang sehat